Pada hari pertama Lebaran, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2021 yang lalu, yaitu sekitar pukul 07.30 WIB, kami mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kebetulan itu juga dari beberapa teman media melaporkan WA kepada saya langsung bahwa telah terjadinya suatu kejadian pencurian dengan kekerasan di wilayah Dusun Sekarpuro, Kecamatan Pakis, di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis. Kemudian setelah itu anggota lapangan dipimpin oleh Pak Kapolsek dan Pak Kasat Reskrim mendatangi tempat kejadian perkara di rumah tersebut, dan memang benar ditemukan bahwa ada seorang wanita yang kira-kira berumur sekitar 25 tahun dalam keadaan penuh luka-luka dan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah rumah. Dan kemudian dari hasil interogasi dan penyelidikan terhadap lingkungan sekitar ditemukan fakta bahwa ada sebuah sepeda motor yang telah hilang dari rumah tersebut dan diperkirakan dibawa kabur oleh si tersangka ini. Nah, kemudian kami dari Polres Malang mulai melakukan upaya-upaya penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari kejahatan ini. Kemudian setelah kira-kira waktu 2 hari, akhirnya kami sudah mendapatkan titik terang siapa pelaku dari kejahatan ini, dan akhirnya kita tanggal 16 ya? Tanggal 17 Mei 2021 dari anggota Satreskrim dan juga dari anggota Polsek Pakis telah berhasil mengidentifikasi dari pelaku kejahatan ini, dan kemudian telah melakukan penangkapan dari si pelaku ini di rumah kakeknya, ya, di rumah kakeknya di Kangenan di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kemudian setelah dari hasil dari pemeriksaan kepada tersangka dan juga terhadap saksi-saksi, jadi kita temukan fakta bahwa pada saat pagi hari itu si tersangka ini yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari rumah si korban, di sebuah ruko-ruko yang sekaligus itu adalah tempat potong rambut, ya, tempat potong rambut. Jadi pekerjaan tersangka ini adalah tukang cukur. Kemudian pada pagi hari itu dia melihat bahwa keluarga korban, mulai dari suami dan juga ayahnya itu tapi si tersangka juga mengetahui bahwa di dalam rumah masih ada si korban, Ibu Mujiati ini, yang tidak ikut sholat karena menunggui anaknya yang masih dalam keadaan tidur. Nah, kemudian si tersangka muncul niatnya pada saat itu untuk mengambil harta kekayaan milik korban ataupun dari rumah korban, mulai dari sepeda motor, handphone, dan barang-barang berharga lainnya yang ditemukan pada saat tersangka nanti akan masuk ke dalam rumah si korban. Akhirnya si tersangka masuk ke rumah korban, masuk lewat pintu garasi, cukup mudah untuk dibuka. Kemudian setelah itu si tersangka ini langsung melihat ada 2 buah sepeda motor, yaitu sepeda motor yang pertama adalah sepeda motor Honda Beat ini. Kemudian posisi kunci juga sudah ada di stop kontak. Kemudian juga ada satu motor lagi, sepeda motor lagi CBR, yang juga di tempat kejadian perkara ini. Tapi si tersangka kemudian memilih untuk tetap masuk ke rumah untuk mencari harta lainnya seperti handphone, uang, dan lain sebagainya. Nah, pada saat masuk ke dalam rumah inilah si tersangka menyadari bahwa si korban ini mengetahui masuknya tersangka. Tersangka melihat korban bersembunyi di balik pintu dan kemudian juga menatap ke arah si tersangka, dan jadi si korban tahu persis siapa tersangka yang masuk ke dalam rumahnya ini. Saya kira tidak ada orang di rumahnya, tapi saya memastikan di dalam itu masih ada perempuan. Tahu kamu ada perempuan di dalam? Tahu. Iya. Kamu tahu dia dalam keadaan hamil? Tidak tahu, Pak. Terus setelah itu kamu masuk? Iya, Pak. Kamu merusak apa? Nggak merusak apa-apa, Pak. Lihat itu? Lihat pintu cuma dari di anunya itu, Pak, kancingannya itu, Pak. Garasi? Iya, Pak. Awalnya kamu mau ngambil motor ke handphone? Motor, Pak. Hah? Motor, Pak. Terus setelah itu kenapa masuk lagi dalam rumah? Mau cari handphone itu, Pak. Iya, Pak. Terus mau buat apa itu? Ini motornya? Iya, Pak.
Mau buat apa motor itu? pulang kampung. Apa? Pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Cukup?